Di ujung kehidupan sang khalifah oleh Maya dengan judul Kain Kafan Lusuh dalam perspektif zuhud. Menanam padi di tanah gambut. Padi ditanam di tanah Pak Yahya, sosok yang amanah serta lembut. Dia adalah khalifah yang pertama. Baju koko masih basah. Kalau sudah kering dipakai ayah. Siti Aisyah, istri Rasulullah, putrinya sang khalifah. Ke pantai sambil jalan kaki. Tidak lupa memakai kacamata. Mari dengarkan cerita saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dalam sinopsis, dikisahkan dalam sebuah cerita. Cerita haru dan sedih. Cerita yang membuat tangis ketika sang khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya menghadapi sakaratul maut. Seluruh penduduk kota Madinah merasa sedih dan terpukul mengetahui pemimpin mereka sedang dalam keadaan sakit parah. Hadirin yang berbahagia, siapakah khalifah itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Al-Kisah bermula ketika sang khalifah sakit. Anak beliau pun datang menjenguk sang ayah yang sedang berbaring di ranjang yang sederhana. Sang khalifah tersebut pun pada saat itu sedang dalam keadaan sakit parah dan mendekati kematian beliau. Suatu hari, Aisyah menjenguk ayahnya yang sedang terbaring sakit. Kepada sang ayah, Aisyah menyarankan agar dipanggilkan seorang ahli pengobatan. Aisyah pun berkata, "Wahai ayah, bagaimana kalau aku panggilkan dokter?" Tanya Aisyah. "Ayah sudah ditangani," jawab Abu Bakar kepada putrinya yang juga istri Rasulullah SAW. "Lalu apa kata dokter?" tanya Aisyah dengan penasaran. "Ayah boleh melakukan apa yang ayah inginkan," jawab Abu Bakar. Pernyataan dokter semacam ini menandakan bahwa sakitnya Abu Bakar sudah parah dan mendekati kematian. Musabab semua harta Abu Bakar sudah disedekahkan untuk perjuangan Islam. Tak ada lagi yang tersisa, bahkan untuk membeli selembar kain baru sekalipun. Lalu Aisyah bertanya lagi, "Dengan kain mana nanti aku mengkafani jenazah ayah?" Ayahnya pun menjawab, "Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum bersama Rasulullah." Kemudian Aisyah berkata, "Baju itu telah usang. Apa tidak sebaiknya aku belikan kain yang baru?" Abu Bakar pun menjawab, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru ketimbang orang mati." Abu Bakar As-Siddiq pun wafat pada Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Pada Senin petang, Umar bin Khattab bersama Utsman bin Affan, Talta bin Ubaidillah,
dan Abdurrahman bin Abu Bakar memakamkan jenazah Abu Bakar As-Siddiq di samping liang lahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah di atas mengajarkan kepada kita semua bahwa sang khalifah yang menjadi orang nomor satu pada saat itu pun meninggal dengan kain kafan yang sudah lusuh. Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal, beliau tak meninggalkan sepeser dirham ataupun dinar. Itu menandakan bahwa Abu Bakar merupakan sosok pemimpin yang sangat amanah dan bijaksana, yang sangat hati-hati terhadap harta rakyatnya. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit, amatlah pedih. Cukup sekian cerita saya ucapkan terima kasih. Jalan-jalan di Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Cerita saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Tebal bulunya beruang kutub, cairan es ya jadikan minum. Sebelum acara kita tutup, kuucapkan wassalamualaikum.